Sedang ramai dibicarakan sekarang bukan cuma soal perubahan istilah dalam sistem pensiun, tapi soal masa tua, ketenangan hidup, keamanan finansial, dan penghargaan negara terhadap puluhan tahun pengabdian para ASN. Jadi sebelum Bapak dan Ibu keburu menganggap ini cuma isu lama yang dibungkus ulang, mari duduk tenang, tarik napas, dan simak pelan-pelan sampai selesai. Karena pembahasan kali ini menyentuh dua topik yang benar-benar bikin jutaan orang bertanya-tanya. Yang pertama, soal arah perubahan besar skema pensiun PNS menuju sistem fully funded, dan yang kedua, soal harapan besar terhadap PP pesangon pensiun yang belakangan ini terus bikin penasaran, bikin deg-degan, dan bikin banyak orang berharap ada kabar baik yang benar-benar nyata. Salam hormat untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dimanapun berada. Semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang yang penuh berkah, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan langkah yang dimudahkan dalam setiap urusan. Seperti biasa, kita ngobrol di channel ini dengan bahasa yang santai, mudah dipahami, tidak jelimet, tidak muter-muter, tapi tetap isi pembahasannya berbobot dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena kita paham, urusan pensiun itu bukan sekadar angka di atas kertas. Ini soal dapur tetap ngebul, obat tetap terbeli, kebutuhan rumah tangga tetap jalan, dan masa tua bisa dijalani dengan lebih bermartabat. Nah, sekarang kita masuk pelan-pelan ke inti persoalannya supaya tidak salah nangkap. Belakangan ini ramai banget dibicarakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan perubahan besar pada skema pensiun PNS. Dalam kabar yang beredar luas, sistem lama yang selama ini dikenal sebagai Pay as you go atau yang sering disingkat orang-orang sebagai PayGo, pelan-pelan diarahkan menuju sistem baru yang disebut fully funded. Buat Bapak dan Ibu yang baru dengar istilah ini, jangan langsung bingung, jangan juga buru-buru panik. Kita pahami sama-sama dengan bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari supaya semuanya terang. Selama ini, pembayaran pensiun banyak bergantung pada APBN tahun berjalan. Artinya, negara membayar kewajiban pensiun dari anggaran yang aktif pada tahun itu. Jadi uang pensiun yang diterima para pensiunan dibayarkan dari kas negara yang tersedia dalam APBN tahunan. Pola seperti ini sudah lama dipakai, legal, sah, dan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Banyak orang sudah merasa sistem ini ya memang begitu adanya dari dulu. Datang tiap bulan, pensiun cair selesai, tetapi masalahnya dari tahun ke tahun, beban pensiun terus membesar. Jumlah pensiunan bertambah, angka harapan hidup meningkat, kebutuhan pembiayaan makin berat, sementara jumlah pegawai aktif yang menopang sistem tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama. Akibatnya, pemerintah mulai melihat bahwa kalau sistem lama terus dipakai tanpa penyesuaian, beban ke depan bisa makin berat. Disitulah muncul gagasan sistem fully funded. Kalau dijelaskan dengan sederhana, sistem ini mengubah cara mempersiapkan dana pensiun. Dalam skema fully funded, dana pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN saat seseorang sudah resmi pensiun. Tapi dana itu mulai disiapkan sejak orang tersebut masih aktif bekerja. Caranya melalui iuran bulanan yang berasal dari dua pihak, yaitu pegawai sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Jadi selama masa kerja, ada dana yang dikumpulkan secara rutin, lalu dikelola secara profesional oleh lembaga resmi, dan dana itu diinvestasikan sesuai aturan yang berlaku, dengan harapan nilainya berkembang dari waktu ke waktu. Nanti, hasil pengelolaan itulah yang menjadi salah satu sumber manfaat pensiun saat seseorang memasuki masa purna tugas. Kalau dibikin lebih gampang lagi, pola pikirnya berubah. Kalau dulu banyak orang memandang masa pensiun sebagai sesuatu yang nanti sepenuhnya dibayar oleh negara ketika waktunya tiba, maka arah kebijakan sekarang sedang digeser menjadi begini. Masa tua dipersiapkan sejak masa kerja, bukan baru dipikirkan setelah pensiun datang. Jadi bukan menunggu nanti, melainkan dipupuk dari sekarang. Bukan semata-mata menanti dari negara setiap tahun, tetapi ada dana yang dikumpulkan, dikelola, dan disiapkan sejak dini. Bapak dan Ibu, perubahan seperti ini jelas bukan perubahan kecil. Ini bukan sekadar ganti istilah keren di atas dokumen. Ini menyangkut cara negara mengelola kewajiban pensiun jangka panjang. Pemerintah melihat langkah ini sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesehatan APBN supaya tidak terus terbebani oleh pengeluaran pensiun yang nilainya makin lama makin besar. Di sisi lain, kebijakan ini juga dipandang sebagai cara membangun sistem yang dianggap lebih modern, lebih berkelanjutan, dan lebih terukur dalam jangka panjang. Tapi kita juga harus jujur,
Di mata masyarakat, perubahan seperti ini bisa terasa seperti pil pahit. Pahit karena sistem yang sudah dikenal puluhan tahun perlahan digeser. Pahit karena banyak orang merasa harus menyesuaikan cara berpikir tentang masa depan. Pahit karena ada kekhawatiran yang tidak bisa dianggap sepele, yaitu kekhawatiran apakah nanti hak-hak yang selama ini dipahami akan tetap aman, apakah nilai manfaatnya akan cukup, dan apakah pelaksanaannya betul-betul berpihak pada pegawai serta pensiunan. Reaksi seperti ini wajar, sangat wajar. Karena kalau sudah menyangkut hidup di usia senja, orang pasti ingin kepastian, bukan eksperimen yang membingungkan. Maka tidak heran kalau di masyarakat muncul respons yang campur aduk. Ada yang bilang perubahan ini bagus demi keberlanjutan. Ada yang merasa ini memang harus dilakukan cepat atau lambat, tapi ada juga yang khawatir, takut, dan masih banyak bertanya-tanya. Wajar sekali, karena perubahan sebesar ini tidak hanya menyentuh aturan, tetapi juga menyentuh rasa aman jutaan keluarga. Yang bikin suasana makin ramai, justru karena di saat pembahasan soal fully funded ini mencuat, muncul pula isu yang tidak kalah besar, yaitu soal PP pesangon pensiun. Nah, bagian inilah yang benar-benar bikin banyak orang mendadak pasang telinga, karena selama ini, para pensiunan sudah terbiasa menerima manfaat bulanan, dan tidak sedikit yang merasa jumlah itu makin lama makin berat untuk mengejar kenaikan biaya hidup. Harga bahan pokok naik, biaya kesehatan naik, obat-obatan naik, ongkos transportasi naik. Kebutuhan keluarga juga jalan terus tidak pernah berhenti, belum lagi ada yang masih membantu anak, cucu, atau anggota keluarga lain. Jadi ketika muncul kabar bahwa ada pembahasan mengenai pesangon pensiun yang lebih nyata, wajar kalau harapan lama yang sempat dipendam mendadak hidup lagi. Banyak orang mulai bertanya dalam hati, apa benar kali ini negara sedang menyiapkan langkah yang lebih konkret untuk menghargai para pensiunan? Apa benar ada peluang pesangon pensiun dibayarkan lebih jelas, lebih adil, dan tidak cuma jadi wacana? Apa benar setelah menunggu sekian lama akhirnya ada titik terang? Dalam kabar yang beredar, pembahasan mengenai PP pesangon ini disebut bukan sekadar obrolan kosong atau isu warung kopi. Yang disebut-sebut ikut masuk dalam pembahasan adalah level tinggi, mulai dari Kementerian Keuangan, Taspen sebagai pengelola dana pensiun, sampai DPR sebagai wakil rakyat. Yang dibahas juga bukan cuma ide besarnya saja, tapi juga kesiapan fiskal negara, kesiapan data pensiunan, mekanisme teknis pencairan pengaturan prioritas, sampai bagaimana pelaksanaannya nanti supaya tidak bikin kaos di lapangan. Jadi kalau memang benar arah kebijakan ini terus bergerak menuju bentuk resmi, maka masyarakat tentu berharap ini bukan lagi sekadar janji manis di podium, melainkan sedang diarahkan menjadi aturan yang punya dasar hukum yang jelas. Dan kalau memang mau jadi aturan resmi, maka yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kejelasan, jangan samar-samar. Jangan menggantung, jangan bikin orang menebak-nebak sendiri, karena yang dibicarakan di sini bukan nasib 1-2 orang. Ini menyangkut jutaan manusia yang menggantungkan rasa aman masa tua pada sistem pensiun. Sekarang mari kita lihat kenapa isu pesangon ini begitu menyentuh hati banyak orang. Selama puluhan tahun, banyak pensiunan menjalani masa tua dengan kondisi yang serba pas-pasan. Ada yang masih bisa bertahan hidup sederhana. Ada yang cukup asal benar-benar hemat, tapi banyak juga yang setiap bulan harus berhitung keras. Ada yang uang pensiunnya nyaris habis untuk kebutuhan pokok. Ada yang sebagian besar ludes untuk biaya berobat. Ada yang harus tetap menopang keluarga. Ada yang sebenarnya ingin tenang di masa tua, tapi kenyataannya masih terus dihantui kekhawatiran. Karena itu ketika muncul kabar bahwa pemerintah mulai melihat pensiunan bukan semata-mata sebagai beban anggaran, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral negara, harapan itu langsung membesar. Banyak orang ingin melihat bahwa pengabdian panjang selama puluhan tahun dihargai secara nyata. Bukan hanya lewat seremoni, bukan cuma lewat pidato yang menyentuh, bukan hanya ucapan terima kasih, tetapi juga lewat kebijakan yang benar-benar terasa manfaatnya. Dari sinilah muncul gagasan bahwa pesangon pensiun bisa menjadi bentuk keadilan, terutama bagi pensiunan lama yang selama ini merasa belum menikmati penyesuaian yang berarti. Dalam pembahasan yang ramai beredar, bahkan disebut bahwa kelompok pensiunan yang sudah sangat lama pensiun, misalnya lebih dari 10 tahun, dan yang selama ini belum pernah merasakan penyesuaian besar, bisa saja menjadi prioritas dalam gelombang pencairan pertama. Ini penting sekali, karena kalau pencairan memang belum memungkinkan dilakukan sekaligus kepada semua orang pada hari yang sama, maka masyarakat setidaknya berharap yang didahulukan adalah mereka yang paling rentan, paling bergantung pada pensiun, dan paling lama menunggu. Jadi ketika muncul istilah pencairan bertahap, itu tidak selalu berarti haknya dicicil tanpa kepastian. Yang lebih realistis adalah pelaksanaannya dibagi per tahap atau per batch, supaya fiskal negara tetap aman dan proses teknisnya lebih tertata.
Tetapi ketika giliran seseorang tiba, haknya diharapkan bisa dibayarkan penuh sesuai ketentuan, bukan serba kabur dan tidak jelas. Nah, ini perbedaan yang sangat penting untuk dipahami. Karena banyak orang sering salah paham. Mendengar kata bertahap, langsung membayangkan haknya nanti dibayarkan sedikit-sedikit entah sampai kapan. Padahal bisa saja yang dimaksud bertahap itu adalah giliran pencairannya, bukan pemotongan haknya. Perbedaan ini penting sekali, karena kalau ekspektasi masyarakat tidak diluruskan sejak awal, nanti yang muncul malah kekecewaan. Orang berharap semua pensiunan se-Indonesia langsung menerima dana di hari yang sama, jam yang sama, dalam jumlah besar masuk serentak ke rekening. Padahal dari sisi teknis, yang lebih masuk akal adalah pencairan diatur dalam beberapa gelombang. Hak tetap utuh, tapi pelaksanaannya tertib. Kalau masyarakat memahami titik ini dari awal, suasana akan lebih tenang. Lalu soal siapa saja yang berhak, pembahasan yang berkembang menyebut bahwa semua pensiunan dari golongan 1 sampai golongan 4 tetap punya hak menerima sesuai ketentuan yang nantinya akan diatur.